Gunung Kidul merupakan wilayah bagian timur daerah istimewa Yogyakarta yang sebagian berada di daerah perbukitan. Untuk menuju ke wilayah tersebut terdapat beberapa ruas jalan, baik jalan utama Jogja Wonosari melalui Bukit Patuk, melalui jalur jalan lintas selatan, dan juga jalur alternatif lain yang melintas baik di sisi utara, timur, barat maupun selatan, termasuk ruas jalan Bantul ke Gunung Kidul melalui Delingo dan juga turunan panjang Imogiri. Untuk meningkatkan kelancaran dan kemudahan akses, saat ini sedang dilakukan proyek perbaikan jalan berupa pelebaran, pengerasan, serta pengaspalan di jalur jalan alternatif Imogiri Dodokan. Jalur yang kita lalui kali ini merupakan salah satu jalur alternatif ke Gunung Kidul dari arah Imogiri Bantul yang sudah sejak lama digunakan dan saat ini masih banyak wisatawan yang melalui jalur ini. Namun, di salah satu ruas jalur ini terdapat turunan maupun tanjakan yang tajam, juga turunan panjang yang berada di wilayah Imogiri dari sekitar objek wisata Watu Goyang melewati Bukit Bigo hingga jalur di selatan makam Raja Imogiri. Sehingga bagi kendaraan yang akan melewati di jalur ini harus memiliki kondisi yang prima. Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Playen Gunung Kidul hingga Imogiri Bantul melalui jalur Imogiri Dodokan. Bagaimana kondisinya sekarang? Ikuti perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel saya, channel Agus Bintarto. Kali ini saya berada di Jalan Playen ya, Jalan Mantos. Saya dari arah Bundaran Siono ke arah Pasar Playen. Hari ini kita akan menuju ke Bantul teman-teman, menggunakan jalur alternatif ya, bukan jalan tembus ya, tapi jalur alternatif Playen hingga Imogiri ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lewati jalur tersebut. Saat ini saya masih berada di Jalan Mantos yang masih berada di wilayah Playen teman-teman. Di depan nanti kita akan ketemu dengan pertigaan. Nah, kita akan ambil ke arah kanan menuju ke arah Pasar Playen, dimana di sini kalau sore ramai sekali orang yang berjualan di sebelah kanan ini ya, dagang kaki lima. Ini ada ronde, ada gorengan ya, macam-macam teman. Ada buah juga ada ya. Ini siang pun juga ada ini sepertinya. Nah, ini Pasar Playen ini ramai sekali ya. Ini setiap hari Pasar Playen ini beraktivitas, jadi setiap hari pasarnya buka teman-teman. Jadi kalau mau belanja monggo bisa ke Pasar Playen. Nah, kita akan menggunakan jalur alternatif ke Imogiri lewat di depan ini ya. Setelah jembatan Ngawu ini kita akan belok kiri ya, belok kiri sini. Nanti ini akan mengarah ke Imogiri melewati Delingo ya teman-teman. Jadi kita akan melewati Delingo. Nah, ini teman-teman ya, hutan kayu putihnya ini. Ini kalau saya lihat daun-daunnya masih kuat yang kayu putih ya. Lebih kuat daunnya ini.
Nah, kita sudah hampir sampai di jembatan perbatasan Gunung Kidul dan Bantul ya teman-teman. Di depan ini namanya jembatan Dodokan teman-teman. Jadi jembatan di depan ini adalah jembatan Dodokan, penghubung antara Bantul dan Gunung Kidul. Dan ini cukup curam. Dulu waktu banjir Oya itu ini jadi penyelamat ya, karena rute yang dulu terputus di Bunder ya, itu di sini masih tersambung dengan Gunung Kidul. Jadi alternatif untuk pulang ke Gunung Kidul saat itu saya melewati jalur ini ketika banjir di tahun berapa ya, 2017 atau berapa ya, waktu hujan lebat itu ya, berhari-hari tanpa berhenti. Akhirnya kali Oya banjir meluap sampai di atas jembatan Bunder ya saat itu, sehingga jalurnya terputus. Akhirnya saya pulang kerja itu melewati jalan ini teman-teman dulu. Nah, ini di jalur ini kelihatan di depan itu adalah pepohonan jati yang mulai berwarna coklat teman-teman ya. Ini kita naik, ini jalurnya memang berliku-liku, cukup berkelok-kelok sekali dan naik ya teman-teman, dengan elevasi yang mungkin lumayan ya. Ini kebetulan saya ngerekod lagi ya, mudah-mudahan bisa menampilkan di video ya. Sudah lama sekali saya tidak menampilkan data perjalanan ya, yang sebenarnya manfaat sekali. Cuman untuk editnya itu 2 kali ya teman-teman. Jadi saya pertama mengedit untuk memasukkan data, mengolahnya ya, mengolah data menjadi sebuah ilustrasi gambar dengan menggunakan aplikasi Phob Edit ya. Itu fungsinya untuk mengambil koordinat dari GPS, kemudian koordinat diolah dengan Phob Edit itu untuk menempelkan ilustrasi jalur, juga kecepatan, ketinggian dan lain-lain. Nanti bisa diolah di Phob Edit itu, kemudian menempel di video ya. Setelah jadi nanti biasanya dari situ baru kita olah ke editing ya. Nah, di pertigaan depan ini kita ambil kiri ya teman-teman untuk menuju ke arah Dringo. Bisa juga ke Patok, nanti di sana nanti akan ketemu pertigaan lagi ya. Nah, di depan sudah ada plakatnya ya. Ke kanan Dringo Mangunan. Ke kanan, ke kiri ya. Ke kanan bisa ke Patok, kebalik. Dan di sini kita juga bisa turun ya ke Cinomati. Yang sebelah kanan itu ya, pertigaan itu bisa ke kanan itu lewat Cinomati ya teman-teman. Turun ya ke sana kanan. Nah, kita ke selatan ini akan melewati kantor ya, Kapanewon Delingo ya. Nah, ini yang ke kanan ini pasar Delingo, ini bisa ke kanan sana teman-teman. Nah, di depan kiri inilah kantor Kapanewon Delingo ya, di sebelah kiri ini. Jadi ini termasuk ibu kota Kapanewon atau kecamatan ya yang ada di Delingo. Kawasannya seperti ini teman-teman. Jadi alternatif dari Gunung Kidul Payen ya, Payen Gunung Kidul sampai ke Imogiri, jadi jalan alternatif. Setelah ini kita akan ketemu dengan pertigaan juga. Kita akan mengambil ke arah kanan, nanti akan melewati sebuah lembah teman-teman ya. Nah, kita udah memasuki hutan lagi. Ini di lereng ya, lereng bukit. Kita sudah turun mau ke lembah teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, di sini memang jalur alternatif yang cukup lumayan. Kalau tidak terbiasa, memang tanjakannya cukup tinggi ya. Nanti kita cek elevasinya, kemiringannya juga ya. Nah, ini turun, sudah mulai turun lagi nih teman-teman. Nah, di sini
sepertinya akan dilakukan proyek ya, perbaikan jalan di jalur antara Menandelingo ya sampai Imogiri ya. Nah ini kan sudah di hutan ya teman-teman, kita sudah di lembah, di hutan, tadi diapit oleh bukit-bukit ya. Di sini kita diapit bukit ya teman-teman. Nah ini ada plakat pekerjaan jalan ini. Nih kita lihat ya, ini ada pekerjaan jalan, kita cek plakatnya, ini yang dikerjakan mana saja. Nah teman-teman, ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dirjen Bina Marga. Oh ini PUPR ini ya, yang mengerjakan SRD ini pelebaran jalan menuju standar ruas Imogiri Dodogan 15 miliar teman-teman. Oke, 150 hari kalender. Ternyata di sini akan dilebarkan teman-teman ya. Jadi jalur Imogiri Dodogan ya, yang tadi jembatan itu ternyata akan dilebarkan. Cuman ini ruasnya sampai mana, detailnya kita kurang tahu ya. Pekerjaannya sudah dimulai, kontraknya ya mulai SP kerjanya 31 Juli ya teman-teman. Ternyata sudah lama ya. Oke, kita cek ya teman-teman, pekerjaannya seperti apa di sini ya. Ini sepertinya di jalan ini sudah ada tanda-tanda ini ya, diukur ya, disurvei. Nah yang bapaknya yang di kanan ini lama tinggal sendirian di sini ya. Kemarin sudah saya expose di video juga ya, sudah saya datangi juga. Tidak punya tetangga ya di situ, hanya sendiri. Nah di sini memang jadi jalur alternatif akan dilebarkan. Dan memang ini salah satu jalan yang lain ke Gunung Kidul ya, Bantul Gunung Kidul, yang perlu juga diperhatikan ya teman-teman, karena jadi banyak wisatawan juga yang lewat sini, yang nantinya biar lebih nyaman untuk melewati jalan-jalan di jalur sepanjang jalan Dodogan Imogiri ini teman-teman ya. Pekerjaan jalannya ini sampai Desember, mudah-mudahan. Nah ini alat-alat beratnya sampai sini, mudah-mudahan bisa selesai ya, nanti pas lebaran bisa digunakan gitu ya. Nah ini sudah sampai sini juga ini. Nah ini pekerjaan drainase, jadi samping-sampingnya diperbaiki dulu, kasih drainase, saluran air ya, dan mungkin nanti akan dimaksimalkan ya teman-teman. Jadi sisi jalannya ini akan dimaksimalkan biar lebih lebar yang jelas tentunya. Dan di samping-samping ini ada pekerjaan tanggul juga ini, sepertinya pekerjaan tanggul-tanggul sebelum nantinya dilebarkan, diperhalus, diaspal lagi tentunya ya. Nah ini sudah sampai sini ini. Nah bener kan teman-teman, di sini sudah ada pekerjaan pelebarannya. Ini segini ya. Jadi di samping-samping ini dikasih saluran air, kemudian jalannya dimaksimalkan ya, seperti kanan saya ini maksimal kiri kanan. Dan ini masih pemerataan lapisan dasar, nanti tentunya akan diaspal ya nanti terakhirnya. Ini dimaksimalkan lebih lebar ya jalurnya, antara Imogiri dan sampai Dodogan kalau proyeknya ya. Kalau dilihat nilainya, panjangnya nggak kelihatan ya teman-teman. Tadi panjangnya ruasnya berapa kilometer gitu ya, hanya nilai ininya, nilai rupiahnya. Dan ini kelihatan sangat lebar sekali ya.
Ini jadi info baru ya teman-teman, info baru untuk ruas ini ya teman-teman. Nah ini sebelah kiri kalau pas musim penghujan atau banyak air, ini hijau penuh dengan sawah, dengan padi ya teman-teman. Yang kiri ini teman-teman ya dilebarkan, nah sampai sini dilebarkan. Kalau yang ini sepertinya sudah ya di ini, jadi sebelum ini ke belakangnya, ini yang ke depan ini sudah segini, berarti yang diperbaiki yang tadi teman-teman, yang kelihatan sudah diuruk-uruk sampai batas tadi ya. Yang kalau yang ini sepertinya sudah seperti ini saja sepertinya ya, tidak dianu lagi ya. Tapi nggak tahu nanti ya, kalau dilihat dari konstruksinya ini sudah lebar ya yang di sini. Nah ini sudah ada tanjakan lagi teman-teman. Kita ketemu pertigaan ini, kalau ke kanan bisa ke Pinus Pengger dan lainnya ya, ke kanan ini yang objek wisata, bisa sampai ke Patok juga. Ini kita ambil ke kiri ya untuk menuju. Nah ini sudah menuju ke kiri. Nah ini sudah jalannya sudah cukup lebar kalau yang di sini ya teman-teman. Yang di sini sudah cukup lebar, tetapi turunannya cukup tajam ya, karena memang jalurnya yang dulu pernah ada kecelakaan mobil itu ya, itu adalah di jalur ini ya, yang di mana itu Bukit Bego ya, mulai Bukit Bego. Nah ini sudah turun terus teman-teman di sini. Ini sudah turun terus ke bawah, itu terus turun. Tapi ini hawanya memang cukup sejuk sekali ya di sini. Dan di sini juga sudah dikasih peringatan ya untuk menggunakan gigi rendah ya, karena sambil untuk mengerem, kecuali kayak motor saya ya. Kalau motor saya Matic ini gigi rendahnya mana? Nggak ada gigi rendahnya ya, tinggal lorot gas saja ya. Kalau yang bukan Matic kan untuk engine brake ya istilahnya, rem mesinnya ikut ngerem gitu ya, kecepatannya berkurang, mengurangi kecepatan. Nah wisata Watu Goyang itu di sini di sebelah kanan. Ini setelah Watu Goyang ini agak panjang turunannya, nanti sampai ke Imogiri. Di dekat makam-makam Imogiri ini cukup panjang ya, turunannya cukup panjang. Nah ini ya teman-teman, sudah sampai di sini. Nah di depan ini adalah Watu Goyangnya kanan ini ya, objek wisata Watu Goyangnya. Nah dari sini kita turun ya, turun terus ini. Nah ini mulai turunan panjang dari sini, panjang sekali ini sampai ke ujung sana ya. Dan kita di sini bisa melihat puncak makam Imogiri ya, yang bisa kita saksikan dari sini juga ya. Nah ini sudah kelihatan dari sini. Nah di sebelah kanan sana ya, jauh sana itu kelihatan makam Imogirinya. Ini sudah turun terus ini jalurnya teman-teman, sampai nanti di daerah Bukit Bego ini turun terus.
Ini tanda-tanda rambu juga sudah jelas ya, bahwa di sini memang turun terus ya. Karena saking panjangnya memang harus hati-hati juga ya. Bagi yang matic seperti saya ini juga harus hati-hati juga ya. Nah, di depan kanan ini adalah Bukit Bego ya teman-teman, yang dulu pernah menjadi kecelakaan. Wassalamualaikum. Yang bis itu ya teman-teman, di sini ngerem di sebelah kanan itu teman-teman, dan Bukit Begonya kanan itu teman-teman. Kita berhenti sebentar. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, ini banyak pesepeda yang ke sini ya teman. Di sebelah kanan itu ya makam Imogirinya kelihatan dari sini. Dan kita sudah menerbangkan drone teman-teman ya. Jadi nanti bisa melihat teman-teman ya, melihat di rute yang saya lalui ini seperti apa gitu ya. Seperti apa rutenya, kemudian juga apa ya namanya, jalurnya seperti apa. Dan nanti teman-teman juga saya ajak untuk menengok apa namanya, bukit makam Imogiri ya. Makam Imogirinya itu saya tengok dengan menggunakan drone dengan jarak jauh, kemudian saya zoom ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat nanti dari mana namanya, dari drone ya. Yaitu di sebelah kanan, sebelahnya kelihatan dari sini sebenarnya. Bangunannya cukup megah sekali ya ternyata. Nah, itu teman-teman sebelah kanan itu ya, bangunannya cukup megah, tapi itu makam raja-raja ya, khusus raja-raja Imogiri sebelah kanan. Nah, ini kita turun terus, nanti akan sampai di pasar Imogiri, pasar kuliner ya sekarang. Kalau dulu pasar Imogiri setelah gempa jadi pasar kuliner ya, untuk makanan-makanan itu ya. Kalau sudah sampai sini cukup landai ya teman-teman untuk jalurnya, jadi tidak terlalu curam turunannya, tapi masih kita rasakan juga. Yang jelas yang cukup panjang tadi ya, setelah Watu Goyang itu turun sampai ke Bukit Bego. Dan sebenarnya masih turun terus ya, karena memang menuruni bukit ya kita. Nah, kita terus nanti ketemu pertigaan di depan, kita ambil ke arah kiri teman-teman nanti. Nah, kita sudah sampai ya. Jadi perjalanan kita mungkin ini dulu teman-teman ya, dari Gunung Kidul melalui Pelayan, Delingo, Imogiri ya. Di depan ini kalau ke kanan teman-teman bisa ke makam Imogiri, kita ambil ke arah kiri ya. Dan kita akan melanjutkan, saya hari ini akan ke Jakarta lagi teman-teman ya, ke Bandara Iya. Kemarin sudah lewat jalur lintas selatan, menengok Kelok 18, menengok Pandan Simo ya. Sekarang saya ganti melewati jalur Pelayan, Delingo, Imogiri ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman dari sajian saya. Perjalanan kali ini saya lakukan sekalian untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian, update situasi perjalanan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.